Pagi hari ini Halo, Pak Kibai. siap beribadah, amin. Amin. Mari kita akan berdoa untuk beribadah. Kita akan segera mulai pada hari ini. Mari kita menyerahkan ibadah yang kita. Kami mengucap syukur Tuhan untuk hari ini kami bisa datang kembali beribadah untuk memuji dan menyembah nama-Mu, bersyukur untuk segala kebaikan-Mu. Kalau kami boleh ada sampai hari ini semua karena anugerah-Mu. Itu sebabnya hanya Engkau satu-satunya Yesus Tuhan kami yang layak menerima segala hormat, pujian, kemuliaan, syukur. Urapi setiap hamba-hamba yang akan melayani Engkau, bila hadirat-Mu nyata dan kami boleh mengalami lawatan Allah yang luar biasa pada ibadah pada saat ini. Tuhan, bekerjalah dengan Roh Kudus-Mu dan berbaharui hidup kami. Kami siap menikmati lawatan Allah pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita siap diberkati Tuhan. Sama-sama katakan amin. Shalom, selamat pagi. Pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Luar biasa. Amin. Karena apa? Karena kita punya Allah yang Hebat. luar biasa. Amin. Sebelumnya kita mau sebelum kita masuk ujian kita mau menyembah dulu. Kita mau bersyukur karena kita punya Allah yang luar biasa. Amin. Haleluya Yesus. Terima kasih. Terima kasih. Ku bersyukur padamu Tuhan atas kasih-Mu. Ku bermasmur bagi nama-Mu yang kudus. Engkau kebenaran-Mu
memuliakan nama-Mu, meninggikan Tuhan Yesus. Karena Engkau Allah yang layak kami tinggi. Kami punya Allah yang dahsyat luar biasa. Terima kasih. Haleluya. Nyanyi pujian hanya bagi Tuhan Yesus. Nyanyi pujian bagi-Mu Tuhan, pujian bagi-Mu Tuhan, nama-Mu besar dan layak dipuji. Nyanyian pujian bagi-Mu Tuhan, pujian bagi-Mu Tuhan, nama-Mu besar dan layak dipuji. Nyanyi pujian bagi-Mu Tuhan, pujian bagi-Mu Tuhan, nama-Mu besar dan layak dipuji. Nyanyian pujian bagi-Mu Tuhan, pujian bagi-Mu Tuhan, nama-Mu besar dan layak dipuji. Nama-Mu besar Tuhan, nama-Mu besar dan layak dipuji. Nama-Mu besar dan layak dipuji. Haleluya. Berikan sorak-sorai hati bagi Tuhan kita. Haleluya Yesus. Haleluya. Puji syukur hanya bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Haleluya. Ada sukacita pagi hari ini. Amin. Mari saya undang tanda untuk bangkit berdiri. Kita mau menari buat Tuhan kita. Kita mau bersuka buat Tuhan kita. Haleluya. Hari ini adalah hari yang kita menyanyikan dari setiap hari kita. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka dalam Tuhan, bersuka dalam Tuhan, bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka citalah, bersuka, bersuka dalam Tuhan. Selamat bersuka, bersuka citalah. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka dalam Tuhan, bersuka di dalam Tuhan, bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka,
Mari kita besarkan nama Dia. Haleluya. Tuhan yang
tidak Tuhan bersama. Saat ini ku berhadapan denganmu, memandang wajahmu, Yesus kekasih jiwaku.
pulihkan kami. Firman-Mu yang menguatkan kami. Dan kami minta Roh Kudus boleh memimpin kami dalam kebaktian pada siang hari ini Tuhan. Mari Bapa sertai dan pimpin kami supaya apa yang kami dengar boleh mengubah kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang terkasih. Shalom. Ada sukacita? Coba salaman kiri kanan. Kasih senyum yang paling manis. Karena senyuman kita itu menguatkan satu dengan yang lain. Ya. Hari ini kita belajar, saya dikasih tema yaitu berakar, bertumbuh dan berbuah dalam kasih karunia Tuhan. Pak Sony bilang berakar, bertumbuh dan berbuah di segala musim. Dan kita sama-sama akan membaca firman Tuhan yang diambil dari Kolose pasal yang kedua, ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-7. Mari kita baca bersama-sama Kolose pasal yang kedua, ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-7. Sudah dapat? Ya, kita baca sama-sama ya. 3, 2, 1. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu, hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam apa? Iman yang telah diajarkan kepadamu. Dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Luar biasa firman Tuhan ini. Saya baca kembali. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu apa? Tetap di dalam Dia. Hal yang paling penting sebelum kita belajar bagaimana kita berakar, kita bertumbuh dan kita berbuah di dalam kasih karunia Tuhan, harus pastikan hal ini. Apakah kita sudah menerima Kristus Yesus Tuhan kita di dalam hati kita masing-masing? Hal ini sangat penting sebelum kita belajar bagaimana kita berakar. Pastikan diri opa, oma, om, tante, bapak, ibu, saudara-saudari sekalian sudah menerima Kristus Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan kita. Karena menjadi orang Kristen itu gampang. Kita aktif, ibadah mungkin semua ibadah kita ikuti. Semua aktivitas kita ikuti. Kita bisa melayani di sini, kita bisa nyanyi, kita bisa nari, kita bisa beraktivitas sebagai orang Kristen. Di mana ada kebaktian KKR kita hadir di situ, ada seminar kita hadir. Tapi perlu kita pastikan, sudahkah kita menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam pribadi kita masing-masing. Ini sangat penting sekali. Kita menerima Dia sebagai Tuhan. Sebagai Tuhan yaitu apa? Penguasa langit dan bumi, Dia yang menciptakan langit. Kita mengakui Dia Tuhan. Yesus Kristus sebagai Tuhan. Kita mengakui bahwa Dia adalah anak Allah yang turun ke dunia, mau mati untuk apa? Menebus dosa kita semua. Pastikan, saya sekali lagi katakan, pastikan. Kita harus perhatikan ya, hidup kita. Kristus itu bahasa Yunani Kristos, artinya yang diurapi. Bahasa Ibraninya Mesias,
Bahasa Arabnya apa? Isa Al-Masih. Orang bahasa Inggrisnya Christ. Dan dia adalah raja, penguasa tunggal dalam kehidupan kita. Yang namanya kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat berarti Yesus itu menjadi penguasa dalam diri kita, bukan ego kita, diri kita yang berkuasa atas diri kita. Tetapi Yesus itu yang menjadi penguasa. Ada 3 jabatan penting di dalam proses di Alkitab kalau kita baca yang pengangkatannya diurapi. Dan Tuhan Yesus dikatakan dia adalah Mesias yang diurapi, yaitu Nabi. Nabi itu menyampaikan pesan-pesan daripada Tuhan Allah kepada manusia. Kemudian jabatan yang berikut yaitu imam. Kita tahu bahwa Tuhan Yesus dia memberikan hidupnya mati di kayu salib dan dia bangkit. Pastikan dia bangkit. Yesus kita itu bukan Yesus yang mati, Yesus yang hidup. Pada waktu dia bangkit dan tabir bait Allah terbelah, itu merupakan tempat di mana kita sebagai orang-orang yang percaya itu bisa gampang datang kepada Bapa. Dulu karena berdosa kita tidak bisa sewaktu-waktu datang kepada Allah Bapa. Kita harus ke imam, kita harus persembahkan burung sesuai dengan dosa kita. Kalau besar ya sapi, domba sebagai tumbal dosa kita. Tapi Yesus sebagai domba Allah, dia mau datang berikan dirinya supaya apa? Saya Lydia yang berdosa ini percaya kepada dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Di hadapan Allah dosa saya itu sudah dihapuskan. Dan dia adalah raja yang berkuasa atas kehidupan kita. Ini penting sekali. Ada seorang yang sangat terkenal kalau kita baca di dalam Yohanes pasal yang ketiga, di situ cerita tentang seorang ahli Taurat yang sangat hebat, doktor. Ahli Taurat yang sangat hebat dan dia punya titel dan dia penguasa, dia orang yang sangat pintar katam Alkitab, kitab dari Perjanjian Lama dia kuasai. Dia datang sama Yesus. Dia tanya sama Yesus, namanya Nikodemus, malam-malam. Karena dia seorang pejabat, seorang pemuka agama, malam-malam dia datang. Karena mungkin siang-siang dia malu ya. Malam-malam dia datang sama Yesus. Dia hanya mau tanya, Yesus, bagaimana supaya aku bisa masuk di dalam kerajaan Allah? Rupa-rupanya menjadi orang Kristen itu, menjadi pemuka agama masih ragu-ragu juga ya, nanti mati masuk surga enggak? Saya berharap kita semua pada pagi hari ini punya kepastian keselamatan di dalam siapa? Yesus Kristus. Dan dia tanya, Tuhan bilang kalau kamu mau masuk surga, kamu tuh harus lahir baru. Lahir baru itu apa? Dia bingung. Saya ini sudah tua. Bagaimana saya bisa masuk kembali di dalam rahim ibu saya? Makanya dalam Yohanes dia bilang kalau kita lahir baru itu, kita tuh lahir pertama oleh air dan oleh roh. Kelahiran baru itu ditandai oleh apa? Bertobat, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan kita minta Roh Kudus itu yang menguasai hidup kita. Rupa-rupanya Nikodemus aktif di dalam kegiatan agama, tapi dia belum yakin saya ini nanti masuk surga apa enggak, keselamatan itu pasti atau enggak. Saya berharap kita semua yang hadir pada pagi hari ini, siang hari ini punya kepastian akan keselamatan. Kita bukan menjadi orang Kristen yang hanya ikut kegiatan, kita jalan-jalan ke sana, daripada kita nganggur di rumah kita ikut, bukan. Tapi kita menjadi orang Kristen yang sungguh-sungguh mengenal dan sudah menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi dalam kehidupan kita. Kita dilahirkan kembali.
saya mengikuti sebuah retreat. Saya lahir dari keluarga Kristen, mungkin karena nenek saya, kakek saya, buyut saya sudah Kristen, jadi otomatis keluarga saya Kristen. Masih di dalam kandungan, saya juga ikut di gereja. Pasti mama saya hamil saya kan ke gereja. Ya, dari kandungan sudah Kristen. Lahir dikasih nama Lydia. Yang kasih nama adalah seorang misionari yang pada waktu itu dia dari Batu Malang. Tahun 68 dia pergi ke Timor. Dan dia pas datang, mama saya melahirkan dan dia kasih nama Lydia. Nah, yang beri nama misionari, pendeta. Papa saya didik kami baca Alkitab, harus baca Alkitab setiap hari, 2-3 pasal, harus hafal ayat. Kalau tidak, dalam ibadah ditanya, kamu baca atau tidak tadi? Yang miss disuruh berdiri, berdirinya nggak tanggung-tanggung di meja. Dan Bapak Ibu tahu, saya pernah cerita, saya bukan hidup sendiri di rumah. Saya lahir di dalam panti asuhan. Karena orang tua saya mengelola panti asuhan. Dan ada banyak mata yang lihat. Kalau nggak baca Alkitab, dihukum, rotan, ikat pinggang di sebelah, disuruh berdiri, dan malu. Yang lihat banyak orang. Yang tidak ke gereja, ingat, di Timor itu masalahnya air, kesulitan air. Bagi yang tidak ke gereja, semua bak, walaupun malam jam 11 kamu harus pergi timba air, ngisi bak-bak. Papa saya keras sekali, didik untuk baca firman Tuhan, ibadah, pagi jam 6 doa, sore, malam jam 7 tidak ada yang keliaran. Tapi apakah saya sudah menerima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat? Belum. Tahun 1987 saya ikut sebuah retreat. Dan pada waktu itu saya ditantang maju menerima Yesus. Saya betul-betul nangis satu malam. Karena apa? Seperti Tuhan itu, Roh Kudus itu mengingatkan saya dosa-dosa saya. Aduh, kamu itu memang begini. Aduh, saya itu diinsafkan. Jadi kadang kita menyampaikan firman Tuhan belum tentu orang itu mau terima, karena yang menyinsafkan orang itu menerima Yesus itu Roh Kudus. Dan saya rasakan saat itu bagaimana saya dijamah Roh Kudus. Saya mengaku dosa saya nangis, saya minta ampun sama Tuhan. Disitulah awal saya menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam diri saya. Apa yang saya rasakan? Sukacita, damai. Waduh, saya pulang dari retreat itu jaraknya sekitar 150 kilo dan kita bukan naik mobil mewah, kita naik pickup, duduk di belakang. Tapi kita nyanyi terus, sepanjang jalan nyanyi terus. Ada apa, sukacita, ada damai yang nggak tahu tuh damainya dari mana. Ada satu rasa bahagia yang luar biasa pada waktu menerima Tuhan sebagai Yesus sebagai Tuhan. Aduh, sukacita. Makanya kalau kita memiliki Roh Kudus dalam kita itu selalu apa? Sukacita. Hal yang berikut, coba kita baca lagi tadi Kolose 2 ayat 6-7. Sekali lagi pastikan kita sudah menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kita. Dikatakan di situ, setelah menerima Yesus hidup di dalam hidup kita, batin kita, hendaklah kamu apa? Berakar di dalam Dia. Kita belajar dulu ini berakar. Berakar itu bagaimana? Supaya kita punya iman yang teguh, iman yang kokoh, kita itu harus dikata-kata berakar. Mazmur pasal 92 ayat 13-16, bisa tolong ditampilkan. Mazmur pasal 92 ayat 13 sampai dengan 16.
Sering kita baca ayat ini. Mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita. Jadi kunci berakar itu sama dengan ditanam. Ayat ini bagus buat kita orang-orang tua, bagus sekali. Terus ayat berikutnya, ayat 15. Pada masa tua pun, ayo baca sama-sama biar gak ngantuk. Pada masa tua pun mereka masih apa? Berbuah, menjadi apa? Gemuk dan segar. Bukan loyo-loyo, tapi semangat. Kira-kira 3 minggu yang lalu Pak Sony mau dikenalin sama seorang misionari. Dan opa-opa misionarinya itu umurnya 87 tahun. Dan dia minta untuk renang. Waduh, itu dia semangat pelayanan luar biasa, umur 87 tahun. Firman Tuhan digenapi, ada masa tua pun dia tetap berbuah dan gemuk dan segar. Kuncinya apa? Berakar, tertanam. Banyak orang Kristen mau jadi orang Kristen tapi tidak mau tertanam di bait Allah. Pastikan opa-oma punya gereja lokal masing-masing. Penting sekali kita ada di bawah naungan sebuah gereja lokal, karena di situ kita dinaungi, kita didoakan, kita dibimbing. Ditanam di bait Allah, bukan tempat yang lain. Coba bayangkan Tuhan itu kalau ngajarin kita berakar, bertumbuh dan berbuah itu seperti dia sering kasih contoh tanaman. Karena tanaman itu kita bisa merasakan buahnya kalau dia tanam dengan benar, dia bertumbuh, bercabang, daunnya lebat dan dia berbuah. Kehidupan Kristen kita juga seperti itu. Bisa dirasakan kalau tertanam. Nah, berbicara tentang berakar, tertanam ini, Bapak Ibu, ini hal yang paling penting yang Tuhan mau tahu itu batin kita. Sama-sama katakan apa? Batin kita. Inner beauty. Bukan kecantikan yang luarnya, pakai gelang, cantik, rambutnya disasak, gak apa-apa, itu bagus, gak apa-apa, bukan saya. Tapi yang Tuhan mau lihat itu bukan penampilan luarnya. Yang namanya berakar itu yang dilihat apa? Hatinya, batinnya kita itu gimana? Batin kita ini seperti sehat atau batin kita ini lagi masalah? Perlu kita cek betul-betul. Kalau yang namanya berakar, apakah di luar? Enggak kan? Akar itu dalam, masuk ke dalam diam-diam. Ini bicara tentang hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Kalau mau berakar, gak ada hal lain selain doa, firman. Berkali-kali mungkin firman Tuhan ini sudah sering kita dengar. Kalau mau berakar, kalau mau bertumbuh dalam Tuhan, engkau harus berdoa, engkau harus baca firman. Tapi berapa banyak di antara kita yang setiap hari kita mau meluangkan waktu? Anak saya nomor 2, dia selalu ngomong, "Mami, aku nih kok gemuk ya," dia bilang begitu. Ya sudah, setiap akhir tahun selalu dia bikin rencana. Nanti habis ini saya nih harus olahraga, saya harus begini, makannya harus saya takar, harus begini. Dia punya rencana. Dan rencana itu kira-kira baru terlihat 2-3 bulan kemudian. Ternyata badannya turun atau enggak ya? Kalau biasa-biasa aja berarti harus dipertanyakan. Disiplin tidak dia mengikuti rencana-rencananya? Disiplin enggak? Jadi yang dikatakan berakar, kalau kita mau berakar di dalam Kristus itu, doa dan baca firman itu kudu disiplin. Sama-sama katakan disiplin. Sengaja memberikan waktu
firman, karena itu nutrisi yang membuat kita tuh berakar kuat ke dalam. Orang nggak pernah lihat, akar itu diam di tempat yang tersembunyi, orang nggak lihat. Bisa saya di khotbah, pinter ngomong, atau mungkin siapakah hamba Tuhan yang kita lihat diurapi geblak-geblak. Lihat dulu, waktu doanya ada enggak? Baca firman ada apa enggak? Karena ini hal yang penting, namanya merenungkan. Mazmur pasal yang pertama itu dikatakan bahwa berbahagia, ayat ketiga dikatakan berbahagia. Kalau kita semua ini ditanya mau berbahagia, mau sukacita senantiasa, mau diberkati, mau sukses, mau. Tapi di situ dibilang yang merenungkan firman siang dan malam. Berarti ada waktunya, mau pagi, mau siang, malam, selalu dia tuh baca firman. Firman itu menghidupi dia. Sengaja menyiapkan waktu. Saya sengaja bawa buku ini. Ya, saya dulu awal bertobat itu selalu diingatkan harus punya catatan. Catatan itu apa? Pada waktu kita merenungkan firman, kemudian Tuhan bicara apa. Jadi nggak bisa orang bilang, sudah baca kitab, ya sudah asal baca. Enggak. Merenungkan firman itu bahasa aslinya tuh makan, ngunyah, menikmati. Betapa besar kasih setia Tuhan. Allahku akan memenuhi kebutuhanmu menurut nikmati, mengerti. Kemudian Roh Kudus bicara apa? Tulis. Pada waktu tahun yang lalu saya dapat hadiah buku ini. Saya diingatkan untuk kembali bikin jurnal. Berakar pada firman-Nya, bertumbuh karena kasih-Nya, berbuah untuk memuliakan-Nya. Buku ini buku jurnal. Jadi ada ayat-ayat, kemudian ada yang kosong, ada kita berdoa untuk apa. Dan beberapa hal yang saya tulis dan saya lihat kembali, saya doakan, dijawab loh sama Tuhan. Dijawab sama Tuhan. Penting sekali kita yang katakan doa itu kita ambil waktu betul-betul memuji, menyembah Dia, minta Roh Kudus melawat hidup kita, kemudian baca firman, merenungkan, pikir sejenak. Makanya kalau orang bilang baca kitab 5 menit itu perlu dipertanyakan. Gak mungkin. Mesti lebih dari 30 menit. Mesti lebih dari 30. Kita perlu latihan. Perlu latihan. Karena ini hal yang paling penting bagi setiap kita. Di dalam pertama Korintus pasal 9 ayat 27 bisa ditampilkan. Pertama Korintus 9 ayat yang ke-27. Di situ Rasul Paulus bilang begini, tetapi aku melatih diriku dan menguasainya. Melatih itu adalah disiplin, tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang, jangan aku sendiri ditolak. Latih, disiplin. Dia umpamakan di Korintus seperti seorang olahragawan. Latihan setiap hari, latihan supaya kita mampu untuk bertanding. Menguasai diri itu paling sulit, Bapak Ibu. Hal yang paling sulit bukan mimpin orang lain. Kalau jadi leader, jadi pemimpin, bisa mimpin orang lain, itu bukan hal yang sulit. Hal yang paling sulit itu mimpin diri sendiri. Roh Kudus sudah ingatin, ayo berdoa. Mama-mama lihat, lukisannya kok miring. Nah, bukan hanya perbaiki, masih tanya, ayo siapa yang kasih miring? Dilihat itu, loh, airnya kok dari bak dan dimatikan. Tugas siapa? Mesti marah lagi. Roh Kudus bilang, ayo waktunya. Mesti ngomel-ngomel dulu, mesti urus. Aduh, udah selesai ngomel, waktu berdoa udah selesai, mesti kerjakan yang lain lagi. Tamu udah datang lagi, habis lagi waktunya. Dan Rasul Paulus bilang, aku tuh latih, menguasai, disiplin, atur, pimpin diri kita sendiri. Pimpin diri paling sulit. Mungkin ada yang gampang,
Itu karena latihan, sudah lama latihan. Tapi saya merasakan bahwa bagaimana saya rasakan disiplin rohani, yang namanya disiplin rohani, daily devotion setiap hari, itu bukan hal yang gampang. Saya harus biasakan. Dan kalau kita latihan terus-menerus, kita mampu untuk menguasai diri kita. Kita yang perintahkan diri kita. Ayo baca firman, ayo doa, ayo memuji Tuhan. Itulah yang membuat iman kita bisa kokoh. Iman kita bisa kuat. Kita ini hidup di zaman yang ngeri. Kalau kita nggak takut atau kita nggak hati-hati, kita bisa buat dosa, kita buat apa tuh nggak perlu lagi kita keluar ketemu orang. Beberapa kejadian di luar negeri, ada beberapa anak yang kedapatan bunuh diri. Dan mereka bunuh diri bukan karena apa? Ya karena ada ikut di YouTube, dibimbing oleh penyesat-penyesat dari gereja-gereja setan yang bimbing dia. Akhirnya saat dia takut, dia mengalami masalah dalam rumah, keputusannya apa? Bunuh diri. Ngeri. Dari dulu firman Tuhan katakan bahwa dunia ini sudah gelap, penuh dengan dosa. Dan itu yang kita ketemu. Itu yang kita ketemu. Jadi gak bisa kita tuh main-main. Firman katakan kita sebagai orang Kristen, dia bilang firman Tuhan itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Jalan pelita, cukup pelita yang kecil itu menerangi jalan kita di jalan yang gelap. Gak perlu lampu sorot yang besar, cukup firman. Cukup satu firman itu memberi kita kekuatan setiap hari. Yang penting itu betul-betul kita renungkan, menjadi pedoman bagi hidup kita. Karena apa? Setiap hari ini kita dihadapkan dengan keputusan-keputusan. Kita baca 2 Petrus pasal yang ketiga. Bisa di slide-nya digeser. Terus slide yang PPT saya. Ya, kita baca dulu ya. Nah, ini. Kita akan masuk tadi berakar. Sekarang kita bagaimana kita bertumbuh. Karena firman katakan dibangun di atas dia, tumbuh ke atas seperti apa? Pohon kurma. Pohon kurma itu contoh tanaman, makanya dikatakan di Mazmur 92 tadi dia bilang orang yang benar itu akan bertunas seperti pohon kurma. Karena apa? Kita sering dengar perumpamaan dari hamba-hamba Tuhan bahwa pohon kurma itu ditanam di tengah padang pasir, digali dulu lubangnya, masukkan bijinya, kemudian harus ditutup dengan batu. Gak bisa kalau tidak ditutup dengan batu, karena nanti kalau ada angin, badai, takut bijinya akan keluar. Nah, kalau ditutup dengan batu supaya apa? Biji kurma akan berakar ke bawah dan mencari aliran air. Sampai dia begitu kuat, kemudian dia akan bertunas. Nah, batang tunasnya itu yang akan menggulingkan. Kalau dia udah kuat, dia menggulingkan. Jadi kita perlu tadi doa, renungkan firman tuh nggak asal-asal supaya apa? Kita kuat. Begitu kita harus muncul, kita kuat hadapi persoalan-persoalan. Gak gampang persoalan saat-saat ini. Kita diam-diam aja kita ditipu orang. Diam-diam. Kita nggak tahu. Kita di rumah, tiba-tiba kapan hari ya kesannya ada Cihongkua cerita mau ke gereja, udah siap-siap ke gereja. Aduh, ada orang yang kayaknya mau nipu-nipu nih. Udah muter-muter, udah ngomong yang A, B, C, D, udah nggak jelas, bikin orang takut. Aneh-aneh sekarang. Jadi kita tuh perlu kuat, bertumbuh. Kembali lagi 2 Petrus 3 ayat 17 sampai 18, kita perlu baca ayat ini. Silakan ya. Tetapi kamu, saudara-saudaraku yang kekasih, kamu telah mengetahui hal ini sebelumnya. Karena itu
baginya kemuliaan sekarang dan sampai selama-lamanya. Pada waktu zaman itu, Petrus menulis surat kepada jemaat di Asia kecil karena dia melayani daerah Asia. Dia udah bilang, hati-hati, banyak ajaran sesat. Kelihatannya, wah betulnya luar biasa. Ketahuan kan, banyak orang yang dibayar sebelum datang dalam KKR, pura-pura lumpuh, itu terjadi. Tiba-tiba bisa berjalan. Supaya kita viral, jemaatnya banyak, ayo kita bikin konten-konten yang kira-kira menarik orang, mencari nama supaya kita banyak hal yang kita tidak sadar, kita ini tergeser. Kita pikir, oh itu hamba Tuhan, benar ya? Tuhan gak mau, Tuhan mau yang kita pegang itu bukan hamba Tuhan. Yang kita pegang itu Yesus Kristus, Tuhan, berikan kemuliaan bagi namanya. Dia yang kita pegang teguh. Iman kita bukan bersandar pada hamba Tuhan. Kita semua dipanggil menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kita imamat rajani. Jangan kultuskan hamba Tuhan. Oh, mesti hamba Tuhan ini berdoa baru saya bisa. Enggak. Kamu berdoa sungguh-sungguh, Tuhan bisa melakukan seperti apa yang kau imankan. Jangan kultuskan Yesus saja yang menjadi Tuhan kita. Yesus itu yang menjadi utama dalam kehidupan kita. Karena itu sungguh-sungguh mau bertumbuh, cari Tuhan sungguh-sungguh. Di sini saya catat. Kolose 3 ayat 10 dikatakan bahwa mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui. Setelah saya percaya Tuhan Yesus, yang berubah tadi saya bilang roh saya. Bukan tubuh saya keritingnya tetap keriting karena dicatok jadi lurus. Bukan berarti saya lahir keriting tiba-tiba berubah lurus. Muka kulit saya hitam kemudian berubah putih, bercahaya, enggak, tetap. Dan di dalam tubuh saya itu ada jiwa, ada kehendak, ada perasaan. Yang harus saya kasih makan itu dengan renungan doa dan renungan baca itu apa? Rohnya kita. Supaya roh kita ini menang, kuat menghadapi jiwa kita yang sering labil, perasaan, kehendak kita yang sering pikiran kita yang aneh-aneh. Makanya di dalam Amsal, coba kita baca di situ Amsal pasal yang ke-20 ayat 5 dikatakan, rancangan di dalam hati manusia itu seperti air yang dalam, tetapi orang yang pandai tahu apa? Menimbang. Rancangan itu berbicara tentang firman. Sebenarnya dalam bahasa aslinya itu mengajar kita rancangan itu firman. Firman yang apa? Yang kita baca tiap hari itu tersimpan di dalam apa? Loh hati. Dikatakan di situ dan orang, tetapi orang yang pandai tahu menimbang. Perhatikan. Rancangan itu bicara tentang apa? Firman. Orang pandai itu orang yang pandai berargumentasi. Argumentasi dengan siapa? Dengan diri kita. Benar enggak? Paling banyak bicara dengan diri saudara itu siapa? Suami. Suami saya pendiam, enggak banyak ngomong. Anak. Tetangga paling banyak ngomong tiap hari dengan diri kita siapa? Diri kita sendiri. Makanya firman bilang yang diperbaharui pikiran. Firman bilang yang pandai menimbang, berarti setiap kesulitan, persoalan yang kita hadapi itu kita hadapi dengan firman. Bukan kita menurut perasaan saya, kehendak saya, maunya saya seperti ini. Saya kesini pakai baju apa, itu pikiran saya itu berperang. Pikiran kita. Oke, kita lebih banyak apa yang menang? Jiwa kita yang kita tuh maunya saya dibenci, maunya saya lawan, ya. Saya lawan, disuruh memberi.
Enggak, lawan. Maunya saya lawan, tapi firman Tuhan ngomongnya begini. Mana yang bisa menang? Kita mau ikut roh kita, pimpinan Roh Kudus, firman, atau kita mau ikut daging kita. Makanya dalam Yeremia dikatakan bahwa hati manusia itu keras. Kalau sudah keras, siapa yang bisa melembutkan? Hanya dia bilang, hanya Yesus yang sanggup mengubah hati yang keras menjadi hati yang lembut. Tabiat kita ini semua orang berdosa. Gak bisa kita bilang, oh saya ini rajin. Enggak. Kita akui, kita orang berdosa. Hanya kasih karunia Yesus mengubahkan. Dan kita bisa bertumbuh kalau kita itu pandai menimba. Firman itu diisi dalam hati. Begitu ketemu masalah, takut. Kita bukan takut karena kita hebat, tapi kita takut karena firman Tuhan bilang jangan takut, akulah penolongmu. Beberapa bulan ini kami menghadapi masalah yang berat dalam masalah keuangan. Saya kena tipu. Dan itu sebagai alat Tuhan untuk mendidik saya untuk bergantung sepenuhnya sama Tuhan. Takut, saudara-saudara. Bapak ibu saya tuh takut. Saya sampai malam gak bisa tidur. Saya seperti mau depresi. Saya takut. Pak Sony udah berdoa, kadang tangan saya bangun-bangun berdoa. Saya takut. Gak tahu itu ketakutan dari mana. Sampai suatu saat saya terima firman Tuhan. Mazmur pasal 23. Tuhan taruh dalam hati saya, katakan bahwa Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Dia memberikan aku di padang rumput hijau. Dan ayat 4 dikatakan di situ, sekalipun engkau melewati. Saya dengar firman Tuhan, seorang hamba Tuhan terangkan bagaimana itu Mazmur 23 ayat 4 harus kita pegang sungguh-sungguh. Bahasa Inggrisnya, though you through melewati. Ingat kata kunci. Melewati artinya apa? Persoalan itu kita akan lewat. Gak ada persoalan yang terus menerus, percaya? Pasti ada expirednya. Dikatakan melewati, kita jalan melewati apa? The valley of lembah, bahasa Inggris kata lembah bayang-bayang maut. Kalau bahasa Indonesia lembah kekelaman. Saya dikasih pengertian lembah bayang-bayang maut. Bayangan itu biasanya lebih besar dari aslinya atau enggak? Bayangan biasanya lebih besar dari aslinya enggak? Iya kan, bayangan biasanya lebih besar. Tapi itu hanya bayangan. Jangan takut, itu bayangan. Iblis tipu kita, masalahmu besar. Tidak ada yang kasih kamu jalan keluar. Kamu gak mungkin bisa. Kamu memang bodoh. Kamu salah ngambil keputusan. Seperti itu. Dikasih takut besar. Sepertinya bayang-bayang itu besar. Tapi itu hanya bayangan. Hal kedua, bayangan tuh gak mungkin mukul kita. Gak mungkin mukul bayangan kok. Gak mungkin kena. Yang ketiga, kalau ada bayangan pasti ada cahaya. Benar gak? Ada efek cahaya. Artinya apa? Di dalam lembah kekelaman kita lihat bayangan. Dalam sebuah lembah masalah persoalan kita, pasti ada cahaya Tuhan menyertai kita. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Percaya itu. Ada cahaya Tuhan menyertai kita, gak usah takut. Gak usah takut. Sehingga apa? Sayap-sayap iman kita ini semakin kuat. Tetap pegang firman Tuhan. Datang sama Tuhan. Iblis selalu menipu kita dengan persoalan-persoalan yang dibuat seperti bayangan yang besar. Tapi firman Tuhan katakan, sekalipun engkau melewati lembah kekelaman, aku menyertai. Saya hanya doa, Tuhan pegang tanganku, peluk aku, tolong aku, berikan aku hikmat, sampai saya akan melihat saya keluar dari lembah ini. Setiap kita, apapun
apapun persoalan kita, kita perlu berdoa. Yang berikut, berbuah. Otomatis kalau kita sudah kuat, kita sudah bertumbuh, pasti kita akan berbuah, dan buah itu dirasakan oleh orang lain. Hati yang melimpah dengan syukur, penuh sukacita dan menghasilkan apa tadi? Buah-buah roh, sehingga terus melayani dan memberi dengan sukacita. Banyak orang melayani tapi memberi, melayani tapi dengan sukacita. Tunggu dulu, perlu ada tanda tanya. Dan saya percaya bahwa orang yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, berakar, bertumbuh, pasti akan berbuah. Ingat, siapapun kita, sehebat apapun kita, saudara berkarir yang paling hebat pun, karir itu hanya sampai di lubang kubur. Mungkin opa-oma saya masih kecil belajar pepatah, gajah mati meninggalkan apa ya? Manusia mati meninggalkan? Ya, ini guru bahasa Indonesia saya yang ngajar. Gajah mati meninggalkan manusia mati meninggalkan nama. Karisma itu hamba Tuhan besar, orang yang punya karisma itu yang buat dia naik ke atas. Tapi yang bisa buat dia bertahan di situ hanya karakter. Dan kita di dalam berakar, bertumbuh itu yang dibentuk apakah? Karakter kita yang dibentuk. Mari kita datang sama Tuhan. Saya cukup menyampaikan firman ini, bukan berarti saya sudah hebat. Saya mengalami proses dalam belajar hal ini. Proses untuk tetap teguh di dalam iman kita, tetap percaya bahwa Allah kita adalah Allah yang luar biasa, yang sanggup untuk mengubah hidup kita, yang sanggup menolong kita, yang sanggup melakukan keajaiban-keajaiban dalam kehidupan kita. Mari kita hampiri Tuhan, kita naikkan pujian ini. Bagaikan berjalan, siap dibentuk, demikian hidupku di tanganmu. Dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu. Jadikanku Allah dalam rumah-Mu, inilah hidupku di tangan-Mu. Bentuklah seluruh kehendak-Mu, pakailah sesuai rencana-Mu. Makin berdiri kita nyanyikan refnya. Seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam setiap jalanku, memuliakan nama-Mu. Dari awal nyanyikan sekali lagi. Bagaikan bencana siap dibentuk. Kita akan didoakan oleh Pak Sony. Sana hidupku di tangan-Mu, dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu. Jadikanku Allah
Izinkan Yesus menjadi Tuhan dan Raja, dan biarkan kehadirannya membuat kita bertumbuh di dalam pengenalan akan Allah. Siang hari ini jangan tinggalkan tempatnya sebelum kita sungguh-sungguh menerima Yesus dan mengenal Dia dan ingin bertumbuh lebih dalam lagi. Biarlah kerinduan kita bukan cuma menjadi orang Kristen yang biasa, tetapi kita bisa bertumbuh di segala musim. Apapun musim kehidupan kita tetap kuat berakar di dalam Tuhan. Bapa, berkati setiap kami, berkati Tuhan. Kami rindu Roh Kudus terus memenuhi kami. Kami berdoa agar setiap musim kehidupan yang kami alami, kami terus bertumbuh dan menghasilkan buah yang lebat. Kami menjadi orang Kristen yang tetap kuat di tengah-tengah perubahan zaman, di tengah-tengah keadaan dunia yang hari-hari semakin sulit, semakin rusak. Tapi kami tetap berdiri dengan iman karena kami tahu kami punya Tuhan yang hidup di dalam kami. Dan biarlah itu semua membuat kami mengenal bahwa Allah kami adalah Allah yang hidup, Allah yang besar. Terima kasih buat firman-Mu, Tuhan, yang memakai mengurapi hamba-Mu dan setiap kami. Biarlah mengingatkan kami untuk kami tidak goyah di tengah-tengah situasi yang terus berubah. Kami terus berdiri di dalam iman dan bertumbuh dan melihat keajaiban Tuhan, mujizat-Mu, kuasa-Mu dinyatakan di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Shalom, puji Tuhan ya. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Siapa yang diberkati? Saya percaya semua kita di sini diberkati ya. Kita mau disiplin baca firman Tuhan. Kita sama-sama berakar, bertumbuh dan berbuah yang bisa dinikmati banyak orang. Amin. Memberkati banyak orang. Terima kasih untuk Bu Lydia yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Tuhan memberkati. Ya. Saya mengundang selamat datang untuk jemaat yang mungkin yang baru pertama kali bergabung dalam ibadah Kaleb pada hari ini. Mungkin bisa angkat tangannya, saya mau lihat. Yang pertama kali beribadah Kaleb di tempat ini ada? Oh, bisa bangkit berdiri, Tante. Kami dengan senang hati menyambut. Mungkin ada lagi. Ya, selamat datang, selamat bergabung. Yang lain mungkin masih wajah-wajah lama ya. Ya, selamat datang. Bulan depan dapat bergabung lagi dalam ibadah Kaleb di tempat ini. Ibadah Kaleb untuk bulan depan itu tanggal 19 Juni 2024 jam 10 di tempat ini. Dan gereja kami NBC ada ibadah sekolah minggu jam 8 pagi setiap minggu, dan ibadah umum jam 8 pagi setiap minggu, dan ibadah praremaja serta IQ jam 10.15 di tempat ini. Kami mengundang, mungkin ada oma opa yang punya cucu juga bisa beribadah bergabung dalam IQ juga di tempat ini. Ya. Kita akan sama-sama memberikan persembahan. Biarlah kita dengan ungkapan syukur kita memberikan untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Kita sama-sama akan berdoa dulu. Bapak, kami mengucap syukur Tuhan untuk siang hari ini Bapak, untuk firman Tuhan yang luar biasa yang memberkati kami semua. Kami percaya Tuhan, firman Tuhan yang disampaikan tidak kembali dengan sia-sia, dan kami sama-sama mau Tuhan belajar mendisiplinkan diri kami Tuhan untuk kami semakin berakar, semakin bertumbuh dan berbuah hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Bapa, saatnya kami akan memberikan persembahan untuk memberkati pekerjaan Tuhan. Engkau memberkati tangan-tangannya yang memberi dengan penuh sukacita. Tuhan, kami akan memberi. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa. Sambil persembahan dijalankan, mungkin ada persembahan pujian dari Ibu Hundari, saya persilakan. Shalom Bapak Ibu. Saya lihat semua Bapak Ibu segar ya. Ini semua karena anugerah Tuhan. Saya percaya. Waktu yang
saya bawakan adalah lagu pop. Tapi liriknya saya merubah menjadi bahasa rohani. Ya. Jadi yang berjudul Seberapa dalamnya hati kita ini mencintai dan mengasihi Tuhan. Tadi firman Tuhan sudah dikatakan, kalau kita mau bertumbuh, mau berbuah, mau berangkat, mari kita dekat sama Tuhan, lebih cinta Tuhan, lebih mengasihi Tuhan. Ya, ini lagu ini yang saya akan nyanyikan dengan bahasa Mandarin. Kiranya lagu ini bisa memberkati kita semua. Amin. 我爱耶稣呀。
Kami mengundang yang berulang tahun bulan Mei untuk silakan masuk ke depan. Ada yang bulan Mei pasti ada ya. Ya, nanti Pak Sony akan berdoa buat mereka. Pak Sony. Kami sangat senang buat keluarga kalian yang berulang tahun di bulan Mei. Kita mau berdoa kiranya Tuhan terus memberkati, memelihara, menyertai untuk tahun-tahun ke depan lebih luar biasa lagi. Amin. Mari Bapak Oma, Bapak Ibu kita bangkit berdiri. Nanti setelah ini sekalian kita akan menutup ibadah kita di dalam doa berkat. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersuka cita karena anggota keluarga kalian istri berulang tahun di bulan Mei. Kami merayakan kesetiaan-Mu Tuhan yang tidak pernah berubah untuk memelihara kekasih-kekasih kami ini. Orang-orang yang Tuhan kasihi ini, mereka berharga di mata-Mu, mereka mulia Tuhan, dan Engkau yang mengasihi hidup mereka. Itu sebabnya kami bersyukur boleh melihat betapa dahsyatnya Tuhan menyertai, memelihara, menjaga mereka seperti menjaga biji mata-Mu sendiri. Oh Tuhan, kami bersyukur, dan biarlah di momen yang indah ini kami mendoakan kiranya Tuhan terus memberkati mereka, memelihara, bahkan menggendong mereka, memeluk mereka, mencurahkan kasih-Mu sehingga damai sejahtera sukacita Allah hadir dalam hidup mereka. Mereka hidup dalam tenang, damai, diberkati. Tuhan pelihara mereka, lindungi mereka dari sakit penyakit, berikan kesehatan senantiasa di dalam nama Yesus. Mereka sehat, mereka kuat, hidup mereka terus bertumbuh, mengenal Allah dan menjadi berkat bagi banyak orang. Berkati hamba-hamba-Mu ini Tuhan, kekasih-kekasih-Mu, curahkan anugerah-Mu di dalam hidup mereka. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk ibadah kalian istri hari ini. Kami tahu Tuhan hadir dan melawat kami, dan setiap kami akan diberkati lebih lagi. Kami pulang dengan hidup yang tidak sama lagi. Kami percaya Tuhan hadir dan memberkati kami. Terima kasih untuk hamba-hamba-Mu yang sudah melayani kami. Tuhan berkati, Tuhan pakai dan urapi mereka. Berkati para pengurus kalian ministry yang dengan setia untuk melayani Tuhan lewat pelayanan kalian ini. Kami bersyukur untuk pagi siang hari ini. Mari Bapak Oma kita angkat tangan kita. Bapak Ibu Bapak Oma pulanglah. Terimalah berkat yang daripada Allah Bapa, anugerah dari Tuhan Yesus, dan penyertaan Allah Roh Kudus menyertai kita hari ini sampai Maranatha. Tuhan datang yang kedua kali, kita tetap ada di dalam pemeliharaannya. Dalam nama Yesus, setiap kita diberkati Tuhan. Sama-sama kata